Assalamualaikum guys, perkenalkan nama aku Sri Rahayu, biasa dipanggil Bunda Ici atau Ici. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab semua pertanyaan yang masuk. Sebelumnya terima kasih banyak buat sobat-sobat onlineku yang udah memberikan pertanyaan positifnya sampai banyak banget, baik lewat DM, Instagram, story question, Facebook, inbox maupun ke WhatsApp. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjawab semua rangkuman pertanyaan kalian ya guys. Tunggu. Yang pertama, siapa sih yang kasih tahu pertama kali pola hidup sehat ala Tia? Sedikit cerita ya guys. Awal mula saya ikut diet ala Katia ini, pertama-tama suami mengingatkan saya sebenarnya. Sempet bilang gini, Bun, mau nggak mau coba diet ala Tia Alestia. Di situ saya mikir, waduh, jangan-jangan berat badanku udah melebihi dari BB ideal ataupun obesitas. Dari situ mulai cari-cari informasi, googling, lihat YouTube Katia, mulai jadi followersnya, ikut teman-temannya, lihat storynya, sehingga saya memutuskan untuk membeli buku jurnal Katia. Nomor dua, kenapa ikut diet ala Tia Ariesti? Why? Sebenarnya saya juga sih merasa badan saya itu nggak baik-baik saja karena keluhannya sering sesak napas, leher berat atau tepuk, kemudian lutut terasa sakit, tidur gak nyenyak, gampang capek, ngos-ngosan dan sebagainya. Dietnya yang nomor tiga, motivasinya apa sih ikut diet ala Tia Ariesti ya? Motivasi paling utama sebenarnya pengen sehat, pengen menjaga kesehatan diri sendiri supaya bisa menjalankan kesempurnaan ibadah, salah satunya menjaga anak-anak yang masih kecil, pengen menemani anak-anak sampai besar gitu. Kalau kita nggak sehat pasti kan sedih juga ya kalau ngomongin masalah anak-anak, siapa gitu nanti yang akan ngurus anak-anak, termasuk menyenangkan suami itu. Oke, pertanyaan yang nomor 4, apa sih persiapan awalnya pada saat memulai diet ini? Waktu itu aku inget banget nih persiapan awal mula diet ala Katia ini. Yang pertama membeli buku Katia. Di situ mulai baca-baca apa aja yang harus kita persiapkan. Dari situ mulai terbentuk niat, tekad yang kuat untuk menjalankan pola diet ini. Sampai-sampai saya harus beli timbangan, geraman makanan, alat untuk mengukur lingkar perut, kemudian timbangan berat badan. Pokoknya kebutuhan yang mendukung program diet ini. Tips dietnya apa aja sih sampai bisa berhasil seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi, yang paling utama adalah kesadaran dulu. Kalau kita sadar, pasti kita mau dan mampu menjalankan diet ini. Yang paling utama adalah niat dan tekad yang kuat, yang bulat, kemudian kedisiplinan, konsistensi dalam menjalankan pola diet ini sehingga dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau misalkan tiba-tiba gagal gimana? Kalau misalkan tiba-tiba gagal, kita coba lagi aja dulu, dilihat kesalahannya di mana, dicatat. Bila perlu kita harus tahu semenjak kita awal diet itu berat badan ideal yang kita mau itu berapa gitu, dicatat ke setiap minggu kemajuannya, gagalnya di mana, kesalahannya di mana, kita coba lagi. Pada saat diet konsultasi ke dokter atau enggak sih? Pada saat diet kebetulan waktu itu
kasus COVID lagi tinggi. Kemudian kan saya cari tahu tuh dokternya Kak Tia, ternyata dokter Dama. Ternyata antrian beliau itu panjang banget sampai tahun berikutnya. Ditambah lagi saya punya bayi masih usia 9 bulan, keadaan PPKM jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti pola diet yang Kak Tia share di bukunya. Berapa banyak sih turun berat badannya dan dalam berapa bulan? Turun berat badan sampai dari mulai pertama kali diet sampai sekarang, dari BB ku 74 kilo, sekarang sudah mencapai 50 kg. Alhamdulillah. Masih bisa makan nasi atau enggak sih diet ini? Ternyata diet ini sangat cocok buat saya pribadi, apalagi seorang ibu yang punya anak dan bayi. Diet tersantuy yang pernah saya jalani, baik dari segi meal plan-nya, aktivitas ataupun olahraganya, dan diet terenak yang pernah aku jalani. Untuk jadwal makan dan cemilan biasanya berapa jam sekali? Untuk jadwal cemilan dan snack ya, untuk jadwal cemilan, jadwal makan saya yang pertama jam 9 pagi, kemudian makan siang jam 12, snack sore jam setengah 4, kemudian makan malam jam 19, snack malam jam 21. Snacknya apa aja? Snacknya tiap minggu beda-beda per 2 minggu. Ada putih telur, ada buah-buahan, ada susu low fat, ada cookies diet, per 2 minggu beda-beda. Cara nahan godaannya gimana selama diet? Cara nahan godaan, Masya Allah. Saya juga termasuk penggemar cimol, cilok, seblak, bakso, godaan semua. Cara menahan godaannya, kita kembali lagi ke niat awal. Tujuan ikut program diet ini apa sih? Nah, di situ saya selalu afirmasi positif. Buat apa? Saya bisa melewatinya. Setiap melihat makanan yang enak, kesukaan atau favorit, udah nanti juga selalu afirmasi positif pada diri sendiri. Mindsetnya gini, ya udah nggak apa-apa, nanti juga bisa makan kok, tapi sesuai dengan kebutuhan dan cukup, nggak berlebihan. Terus aja kayak gitu, sehingga bisa di tahap ini. Kalau makan pagi selama diet apa aja sih menunya? Kalau makan pagi, yang pertama 2 minggu pertama nih jam 9, yang pertama itu roti gandum sama putih telur sama multivitamin 1 kali. Ada vitamin khusus nggak selama diet? Selama diet, vitamin yang disarankan menurut jurnal buku Kak Tia, yang pertama vitamin C atau multivitamin, yang kedua omega 3. Oke. Untuk olahraga apa sih selama melakukan diet ini? Untuk olahraga hanya cukup jalan 45 menit saja. Bisa dilakukan di dalam rumah, di luar rumah, ruangan AC ataupun tidak, dasteran ataupun pakai baju apa aja bebas. Yang penting jangan bolong-bolong, setiap hari dilakukan secara konsisten. Terus untuk menentukan menunya gimana? Ada bingung atau enggak sih menentukan menu makan selama diet? Justru pola makan atau meal plan Kak Tia ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, pola diet makan ini bisa dilakukan dengan happy, mudah, santai. Kita bisa jadi pinter masak, meskipun makanannya sehat tapi tetap bisa enak. Untuk menu resepnya boleh di-share nggak? Oh, untuk menu resep
Nanti karena ini banyak banget nih yang minta, nanti saya akan coba bikinkan tutorial masak sehat ala Bunda Ci. Ditunggu ya videonya. Kalau memang Tia Ariestia ataupun Wita Sylvia nonton channel YouTube kamu, mau bilang apa? Kalau seandainya Kak Tia atau Kak Wita nonton di YouTube channel saya akan bilang Assalamualaikum Kak Tia, Kak Wita, terima kasih banyak sudah merubah mindset aku tentang pola hidup sehat ini, sehingga banyak sekali manfaat yang didapat dari pola hidup sehat ini. Salah satunya adalah masalah kesehatan, yang paling utama bonusnya turun berat badan dan jadi pinter masak, bikin resep-resep sehat lainnya. Terus kalau misalkan dokter Dama ngeliat channel YouTube kamu, mau ngucapin apa? Kalau misalkan dokter Dama lihat channel YouTubeku, aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama dokter Dama atas semua ilmunya, baik kepada pasiennya atau non pasiennya. Karena meskipun saya tidak langsung konsul sama beliau, bertemu beliau, tapi ilmu beliau sampai ke saya. Semoga dokter Dama selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan ilmunya menjadi amal jariah bagi beliau. Jangan lupa kalau misalkan mau keluar rumah selalu bawa bekal dan cemilan. Kemudian air minum juga sehari 2-3 liter. Jalan kaki 45 menit jangan lupa. Kemudian set alarm setiap waktu jadwal makan biar kita nggak lupa. Saya dari awal menjalankan pola hidup sehat ini selalu dicatat, apabila sudah dilakukan di checklist gitu biar nggak lupa dan tahu kemajuannya. Buah-buahan yang boleh diantaranya pir, buah naga, melon, pepaya, apel hijau bisa, yang bisa kita dapat banyak banget di luar sana. Terus untuk sayuran hijau 2 sendok makan. Untuk para pejuang obesitas, sedikit cerita ya teman-teman. Waktu itu saya selalu punya mindset yang salah. Gak apa-apa gendut, yang penting sehat. Ternyata bohong banget. Ternyata obesitas atau kegemukan ini bisa menyebabkan sumber masalah kesehatan lainnya, diantaranya jantung, hipertensi, kemudian diabetes. Dan obesitas juga ternyata bisa mengganggu sistem imun tubuh kita loh. Terus bisa memperparah atau bisa menjadi komorbid COVID, karena lemak-lemak yang ada di tubuh kita bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Kalau misalkan Kak Tia bisa, saya bisa, kalian juga pasti bisa. Yang penting harus mau yang penting mau atau enggak gitu tuh, itu semua ada di diri kalian. Cuma kalian yang bisa berkompromi sama diri sendiri gitu. Sekian Q&A dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, antusiasnya luar biasa banget. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube saya ya guys, dengan cara subscribe, comment, like, and share. Dadah, assalamualaikum.